Kami memuji, kami mengagungkan dan kami mempermuliakan nama-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Saat masih kehadiran-Mu, ku tersungguh dan sembah
saat kami masuk ke hadirat-Mu, kami bersyukur kepada-Mu. Kami di saat ini Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu. Kami mau bawa persembahan yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hati kami saat ini berlayak di hadapan-Mu. Kami mau rindu, kami antusias untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau bawa kurban syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, segala kata nama Tuhan yang sudah untuk kita semua bertutupi. Kebaikan-Mu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Di dalam hari-hari yang sudah kami melewati Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami merasakan berkat-Mu Tuhan, lewat pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami, lewat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau bersyukur dan bersyukur kepada-Mu. Dan di saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk kami memuji dan kami menyembah nama-Mu. Kiranya senantiasa Tuhan membawa kami, para umat-umat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau kuduskan kami, Engkau sucikan kami Tuhan, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami atas setiap segala dosa dan kesalahan kami. Dan di saat ini bila mana ada setiap segala pekerjaan kuasa kegelapan, roh jahat, roh iblis yang mengintimidasi kami, yang akan Tuhan mengacaukan di dalam
Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara kita sudah mendapatkan apa kabarnya? Luar biasa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara. Tuhan Yesus baik, amin. Dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Bahkan kalau kita boleh melewati di dalam tahun 2020 dan saat ini kita telah menjalani di dalam tahun 2021. Ya, kita sudah menjalani 3 hari itu semua atas dalam kemurahan dan berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau memuji, kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan, kita bersyukur atas berkat dan kebaikan Tuhan. kasih dan kebaikan Tuhan. Mari saya undang untuk kita semua sedang jemaat Tuhan untuk berdiri, kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik.
dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar menjadi seperti air yang mengairi tanah yang kering, yang meresap dan menyejukkan di dalam hati kita. Boleh melek kita di saat ini menjalani di dalam tahun 2021. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Meskipun kita tidak tahu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita pun tidak tahu bagaimana kita mengatasi apa yang terjadi atas kehidupan kita. Tetapi kita percaya kita mempunyai Tuhan yang selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan saat-saat ini diperhadapkan dengan banyak pergumulan, banyak masalah yang kita hadapi. Bagaimana cara kita menyikapi keadaan yang sedang terjadi saat ini? Bagaimana kita menghadapi di dalam tahun yang akan kita lewati? Apakah kita menghadapi dengan kita menggerutu, dengan kita, apakah kita menghadapinya dengan kita bersyukur atas segala yang terjadi di dalam kehidupan kita? Mari kita meresponi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita meresponi dengan ucapan syukur, dengan kita meresponi melihat bahwa Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita. Memang Tuhan tidak pernah berjanji untuk langit selalu biru, dan Tuhan tidak pernah berjanji untuk jalan yang kita lalui itu selalu terang. Tetapi Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita terus bersekutu dengan Tuhan. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Kita perbaharui hidup kita. Kita perbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji
Jangan kita berputus asa di dalam menghadapi situasi kondisi yang sedang terjadi saat ini. Bahkan kita berhadapan dengan pandemi yang sampai saat ini belum kunjung menunjukkan bisa-bisa untuk hilang dari kami. Bahkan kita tidak tahu sampai kapan virus corona ini akan terjadi. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh berputus asa dalam menjalani kehidupan. Kita percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang memberikan pengharapan, yang memberikan perlindungan, yang memberikan pertolongan bagi setiap orang yang percaya dan bagi setiap orang yang mau berharap kepada. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Mari sedang jemaat Tuhan sedang untuk kita bangkit berdiri. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada sama di dunia. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada dan Dia setia percaya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan Terima kasih Bapa dalam surga. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami boleh datang di rumah Tuhan, menghadap takhta anugerah-Mu yang kudus, bersama-sama bersehati memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kami yakin pujian, penyembahan dan doa-doa kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu, menjadi satu persembahan yang berkenan, berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama mendengar dan menerima firman Allah. Mari Tuhan Roh Kudus bekerjalah dalam setiap pribadi kami. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, kesalahan dan dosa kami. Baharui tubuh, jiwa, roh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biar kami semua yang hadir maupun yang ada di rumahnya masing-masing dilayakkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu yang sebentar menjadi alat saluran berkat firman Allah. Biar apa yang disampaikan bukan menurut kekuatan manusia, tapi benar-benar dari Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar dan menerimanya. Mari Tuhan Roh Kudus, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Nyatakan isi hati dan kehendak-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Dalam kerjaan kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang bisa mengganggu, menghalangi, mengacaukan jalannya pemberitaan firman-Mu, mencuri benih-benih firman itu dari kehidupan kami. Kami satukan hati bertindak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar, darah Tuhan Yesus Kristus
sudah menghancurkan pekerjaan kuasa kegelapan. Untuk bungkus selimuti ruangan ini, hati dan pikiran kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus, supaya dengan penuh kebebasan dan sukacita kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami segera menyambutnya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin mengajak menyanyikan satu pujian lagi sambil bersiapkan kita menerima firman Allah. Sungguh ku merasa kekuatan-Mu ya Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita segera masuk dalam firman Allah. Kita akan baca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 48 ayat yang ke-17. Yesaya pasal 48 ayat yang ke-17. Kalau sudah dapat, kita akan baca sama-sama satu ayat ini. Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama, 2, 3. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan
yang harus kau tempuh. Saya ulang membaca, Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Yesaya 48 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Saya mengambil sebagai tema pemberitaan firman Tuhan, ya, kalimat yang terakhir, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Dalam bahasa Inggris ini katakan misleaded thee by the way that thou shouldest go. Memang dalam Alkitab King James itu memakai bahasa Inggris yang kuno, ya. Jadi saudara jangan nanti ya bingung, ya. Seperti kata you itu kata dan di, ya. Seperti kalau bahasa Indonesia kan ada bahasa Indonesia yang dulu dan kuno, seperti itu saudara, ya. Waktu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ya, versi King James itu waktu yang berlaku bahasa Inggris yang kuno itu, ya. Ini sudah ratusan tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, artinya memang kurang lebih sama dengan ini. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Nah, kata kuncinya, ya, adalah kata menuntun. Kenapa saudara saya mengambil kata ini untuk menjadi kata kunci, keywords, ya? Karena kita masuk dalam tahun baru 2021, ya. Kita tidak tahu apa yang akan kita alami dalam tahun ini. Apa yang akan terjadi dengan, ya, masyarakat, bangsa, negara kita, bahkan, ya, secara universal, ya. Apa yang akan terjadi, saudara? Jadi kita perlu menjalani tahun 2021 itu dengan ada yang menuntun kita. Saya ingat tahun 1978, 76. Sebelum saya tamat, saya waktu itu, ya, sekolah kita 32. Saudara, 76. Saya dipraktekkan di PDI Kaliurang, Jogja. Kaliurang, saudara tentu yang sudah pernah ke sana tahu, di lereng Gunung Merapi yang aktif terus itu, ya, sekarang juga lagi aktif. Bapak Ibu Saudara, ya, satu hal yang saya tidak bisa lupakan, ya, di samping sering terjadi, ya, apa itu lahar, ya, sehingga ada sirine, kita keluar, saudara disuruh siap-siap, ya, itu meleleh seperti naga begini. Juga saya punya pengalaman, yaitu berjalan, ya, melewati lereng Gunung Semeru itu, karena waktu itu harus membesuk jemaat yang tempat tinggalnya itu di balik gunung. Jadi kita di sini, ini gunung, mama, ya, sebelah sana gunung, dia di balik gunung sana, jauh sekali. Nah, apa yang kami lakukan, ya, gembalanya waktu itu, ya, masih single, ya, saudara-saudara. Jadi
beliau Bapak Pendeta Setiabudi, kemudian saya dan satu orang encim-encim yang ikut. Ini ya kalau saya panggilnya Dewa Gaehi, suaminya namanya Gaehi. Ya, ini orang kaya, suaminya itu di Jogja, ya toko emasnya banyak, tapi dia rupanya Tuhan yang mutus dia sakit, kemudian masuk rumah sakit, sembuh. Ya, dia kemudian senang tinggal di Kaliurang, dia punya villa di situ, ya, sangat besar villanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ketiga orang ini berangkat kita. Nah, tapi pertanyaannya, kita tidak tahu tempat itu, tempat orang itu. Ya, jadi kita dengar dia sakit, tidak hadir di ibadah, ya, kemudian kita mau besuk, tapi kita tidak tahu tempat tinggal, cuma tahu di balik gunung itu. Ya, desanya namanya ini, ya itu yang kita tahu. Tapi jalan ke sana itu kita tidak paham, saudara-saudara. Sehingga akhirnya diputuskan kita pakai orang sana, penduduk asli sana yang tahu persis jalannya, ya saudara-saudara, untuk menjadi pembimbing, penuntun, pemandu, tentu dengan diberi berkat. Saudara, kita juga bawa bekal makanan karena itu jauh, berapa jam, sekitar 4-5 jam jalan, naik turun. Ya, kita kemudian berangkat pagi-pagi, saudara. Jalannya memang jalan setapak, bahkan kadang-kadang jalan itu nggak kelihatan jalan, ya, ada rumput-rumputnya. Puji Tuhan, ya. Kalau sudah capek kita berhenti, minum, makan, berangkat lagi. Dan nyampe juga. Saya ingat waktu itu saya bawa traktat, ya, saya bagi-bagikan. Ada yang nggak mau, takut, saya taruh. Ya, heboh saudara-saudara waktu itu karena traktat yang saya taruh di tempat-tempat, ya, saya kasihkan itu mengagetkan mereka. Ya, mereka belum pernah rupanya mendengar tentang Injil. Ya. Bapak Ibu Saudara, pulang setelah kita mendoakan orang itu pulang, kita ternyata dibawa melewati jalan yang lain. Ya. Jadi saya tanya, saya penasaran, loh, Mas, lo kok nggak lewat jalan tadi? Dia bilang, itu jalan itu, nah itu kelihatan sudah longsor. Jadi saudara-saudara, karena tebing-tebing yang curam, jadi kadang-kadang, ya, yang sudah kita lewati itu, ya, tidak bisa lagi dilewati, longsor. Kelihatan, saudara, ya, akhirnya kita lewat tempat lain. Ya. Nah, ini pengalaman hidup saya ini, saudara-saudara, yang pas dengan firman Tuhan ini. Tuhan berkata, aku akan menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Kata menuntun dari kata daurak, bahasa Ibrani, itu artinya memang adalah lead, memimpin pertama, kemudian gaya, membimbing, menuntun. Kata menuntun, saudara-saudara, atau membimbing ini artinya adalah, ya, menunjukkan jalan sambil, ini arti yang dari bahasa yang asli itu, saudara-saudara, sambil dipegang tangannya, dituntun, ya, ditunjukkan jalan sehingga nyampe di tempat yang kita tuju. Saudara-saudara, ya, tahun 2021
kita ya tentu menginginkan dalam menjalani kehidupan ini mendapatkan banyak hal-hal yang baik, yang menguntungkan, yang menyenangkan kehidupan kita, keluarga kita. Itu harapan kita semua. Ya. Semua orang menaruh satu harapan besar dalam tahun 2021 ini. Karena tahun 2020 itu ya seperti tahun kelabu yang penuh dengan ya kesulitan, penderitaan, ancaman kematian. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tapi kita harus sadar ya bahwa ancaman, bahaya, ya kesulitan itu bukan berhenti terputus bersama-sama dengan lewatnya tahun 2020. Enggak. Virus masih ada, saudara-saudara. Ya. Resesi ekonomi masih jalan. Bahkan tahun baru ini akan ada jutaan orang kehilangan pekerjaan, terutama buruh-buruh pabrikan. Karena sudah banyak yang sudah nggak bisa ya produksi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya banyak orang juga berkata tahun baru, harapan baru, resolusi baru. Apa sih ini dimaksud resolusi baru? Memang kata resolusi ini banyak artinya, saudara. Tapi yang kaitan dengan tahun baru itu adalah resolusi keputusan yang dibuat dan yang akan dilakukan. Setiap orang boleh memiliki harapan setinggi langit sekalipun, memiliki ya resolusi yang baru di tahun yang baru ini boleh. Tetapi satu hal yang perlu saudara ingat dan sadari, bahwa ya, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita putuskan untuk kita lakukan belum tentu mencapai sebagaimana yang kita inginkan. Kenapa? Karena manusia boleh memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan langkah, kata firman Tuhan dalam Saudara-saudara, untuk itulah maka saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan itu menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Setiap orang punya jalan hidup masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain, saudara-saudara. Nah, seringkali kita tidak minta pimpinan Tuhan, ya kita berjalan menurut keinginan hati kita sendiri, maka akhirnya kita tersesat, kesasar. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan, kalau umpama saya bertiga ini tidak pakai guide, saudara-saudara, pemandu, pasti akan kesasar. Bahkan sangat berbahaya itu, ya, karena setiap saat itu ada guguran lava, ya, kadang-kadang diserang batu-batu yang sangat besar, gelundung. Suaranya suara malam, sepi malam itu, ya, menggelegar. Bapak Ibu Saudara, dunia ini kalau boleh diibaratkan seperti padang belantara, padang pasir. Ya. Orang yang berjalan di padang pasir, ya, maka ada bahaya. Apa
pertama panas terik matahari yang sangat menyengat pada siang hari, kalau malam sangat dingin menusuk kulit kita. Ya. Setiap saat bisa terjadi badai pasir, jadi badai angin yang sangat cepat, ya, dan disertai dengan pasir yang menghambur. Juga saudara-saudara, perjalanan di padang pasir ini seringkali kita melihat yang namanya fata morgana. Morgana itu apa? Jadi penglihatan kan di situ padang pasir sangat sulit air, ya kan? Padahal kita sangat membutuhkan air itu karena cuaca yang panas terik. Seringkali melihat fata morgana, jadi kelihatan di depan sepertinya ada air. Nah, kita bergegas mempercepat langkah kita, atau kalau naik unta mempercepat langkah unta itu, cambuk, ayo cepat, di sana ada air, sudah haus sekali. Tapi apa yang terjadi? Sesampainya di tempat itu, ternyata itu fata morgana, ya pasir, gak ada. Sudah. Perjalanan hidup kita seringkali seperti itu, saudara. Ya, kita mengharapkan sesuatu yang baik dan indah. Ya, kita bergegas mempercepat langkah kita untuk sampai di tempat itu. Tapi kecelek kita. Ternyata tidak ada air, tidak ada yang kita harapkan. Bahkan yang ada adalah sebaliknya. Sudah, bukan ini terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang belum nikah kepingin menikah, pikirnya menikah enak, nanti saya seperti ini. Sudah menikah, beda lagi, saudara-saudara. Orang nggak punya anak, kepingin punya anak, ya. Nanti sudah punya anak, bebannya semakin berat, ya. Mau anaknya apalagi kalau bandel, nakal, makan hati, ya kan, sudah. Seringkali kita seperti itu, melihat fata morgana, ya. Nah, kita juga lihat perjalanan hidup kita ini seperti di hutan belantara. Saya kebetulan juga punya pengalaman waktu saya di Kalimantan Pengindilan sendiri, saya masuk keluar hutan. Saudara, di hutan itu banyak bahaya binatang buas, bahaya orang-orang jahat, karena sepi di situ kan, nggak ada orang. Ya, bahaya saudara-saudara yang juga harus kita waspadai adalah perangkap jerat. Karena di hutan itu banyak orang memasang perangkap jerat. Memang untuk menjerat hewan, saudara-saudara. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kita yang terperangkap di situ, ya kan? Karena itu adalah lubang yang ditutup, ya, sehingga kelihatannya ya seperti biasa, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, dunia ini penuh dengan perangkap jerat yang dipasang oleh kuasa kegelapan, yang tujuannya adalah untuk menghancurkan kehidupan kita. Ya, saudara, banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan akhirnya masuk dalam perangkap jerat setan, hancur hidup. Ya, ada yang masuk penjara, ya, ada yang kemudian ya macam-macam lah, saudara-saudara. Ya. Nah, supaya hal ini tidak terjadi dalam kehidupan kita orang-orang percaya, maka kita harus pegang ayat ini, ya.
Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, ya, hal-hal yang berguna. Tuhan akan ajarkan kepada kita, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jalan hidup saudara ini, saudara-saudara, jangan saudara keluar dari ini. Nah, mintalah pimpinan tuntunan Tuhan untuk menjalani ini, saudara-saudara. Karena kalau saudara menjalani ini, maka itulah rancangan Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Rancangan damai sejahtera dalam Yeremia pasal 29 dan 11. Tapi kalau saudara keluar dari rancangan Tuhan, jalan yang harus saudara tempuh, maka tidak ada saudara-saudara yang bertanggung jawab dengan jalan yang saudara pilih sendiri. Ya. Mari kita masuk dalam poin yang pertama, meningkat waktu di dalam Amsal 27 ayat 1. Kenapa kita perlu minta tuntunan dan bimbingan daripada Tuhan? Amsal pasal 27 ayat 1. Sudah dapat saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kenapa kita perlu tuntunan Tuhan untuk berjalan pada jalan yang harus kita tempuh, yang sudah menjadi garis hidup kita, yang sudah menjadi rencana daripada Tuhan, saudara-saudara, untuk hidup saudara dan saya. Tapi yakinlah, semua yang Tuhan sudah gariskan dalam hidup kita itu sebetulnya rancangannya kan damai sejahtera. Gak ada rancangan kecelakaan, tapi manusia lah yang sudah memilih jalannya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Tahun 2021 kita tidak tahu apa yang terjadi. Sebabnya saudara, perlu kita dengan penuh kerendahan hati minta bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan. Tuhan sudah tangan saya, tangan yang kecil, yang lemah ini, dibandingkan kebesaran Tuhan, kecil sekali tangan kita. Pegang erat tangan Tuhan. Jangan saudara yang pegang tangan Tuhan, jangan. Nggak kuat. Nanti sekali waktu capek, lepas. Mintalah tangan Tuhan yang memegang tangan saudara. Tuntunlah aku Tuhan di jalan yang harus aku tempuh. Jangan berjalan pada jalannya orang lain, pada jalan yang harus aku tempuh, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Satu ayat lagi, Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 14. Yakobus pasal 4 ayat 13-14. Saya bacakan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita tidak tahu saudara apa yang terjadi besok. Itu sebabnya saudara jangan kita bermegah dengan hari esok. Boleh punya rencana, punya harapan, punya resolusi, tetapi semua itu kita taruh di dalam tangan Tuhan. Saya masih ingat waktu saya selesai sekolah kitab tahun 77.
Ya, saya masih muda sekali, saudara, umur 20 tahun, entah 21 lah. Saudara, Bapak Pendeta Yusak Sumolang yang ketika minggu lalu yang dipanggil pulang oleh Tuhan, ya, tanggal 20 Desember. Itu adalah guru, ya, saya juga waktu itu. Ya, dia nyuruh orang manggil saya masuk ke kantor. Saya pikir ada apa ini? Sudah tamat dipanggil. Saudara, ternyata di situ ada hamba Tuhan dari Tanjung Pinang. Ya. Bapak Pendeta Kami Baak. Saudara, kemudian ya saya diperkenalkan, ya, ternyata Bapak Pendeta ya Kami Baak ini Gembala GBS Tanjung Pinang. Beliau ya bermaksud mau mengundurkan diri dari pelayanan karena satu hal, ya, dia memang juga ya pengusaha, ada usaha dia, ya, bukan full time. Dan dia memang ya datang ke Surabaya, ya tahu ada pengamatan, dia mau minta tenaga untuk diserahin menjadi gembala Sumantisa, karena dia kenal baik dengan Pak Sumolang. Ya. Saudara, kemudian dia menemui beliau. Pak Sumolang maksudnya merekomendasi saya, ya ditugaskan di sana. Saya dikasih tahu, ya, saudara, apa saya ya respon, ya seperti itu tawaran yang sangat bagus sekali. Baru tamat udah dikasih yang cukup besar di Tanjung Pinang itu, ya. Tapi saya bilang gini, saya terima kasih, ya, atas ya tawaran ini, tapi saya mau berdoa dulu. Saudara, ya, oh ya begitu, ya baik itu, ya. Berapa lama kamu berdoa? Cerita. Saya minta waktu 3 hari, saya akan berdoa puasa 3 hari kemana. Ya, saya nggak mau dia sama 2 puasa gitu, pokoknya saya minta 3 hari. Tapi akhirnya saya 3 hari itu saya pakai berdoa puasa 3 hari 3 malam, tidak makan tidak minum, ya, full. Itu pertama kali saya doa puasa 3 hari 3 malam. Saudara, setelah itu memang ya ada juga kakak saya manggil saya, kamu mau diminta, nah, di sana di Bandung, ya, tapi di Bandung saya bukan menjadi gembala, tapi ya menjadi staf lah, ya. Kemudian ada lagi satu di Denpasar dari gereja GBI waktu itu, ditaruh di cabangnya. Bapak Ibu Saudara, ya, saya bergumul 3 hari 3 malam, ya, berdoa, Tuhan, saya tidak mau melangkah dengan mengikuti kemauan saya. Saya mau melangkah di jalan yang harus saya tempuh. Ada jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sudah, dari 3 malam saya dapat jawaban daripada Tuhan. Semua 3 itu harus ditolak. Sampai heran, ya, semua. Akhirnya saudara-saudara, saya tanya, jadi kamu bagaimana? Karena sudah selesai, sudah tamat. Saya menyerah kepada Tuhan, tentu, ya, melalui keputusan rapat Dewan Guru. Dan akhirnya rapat memutuskan saya harus, ya, membantu pelayanan di tempat yang Pak Sumolang. 2 tahun saya di sana. Jadi sana saya juga akhirnya diserahin cabang, saudara-saudara. Ya. Beliau hanya 1 tahun sekali saja datang Natal. Ya. Jadi sebenarnya praktis saya juga seperti sudah mengembala di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi penting kita ini meminta pimpinan Tuhan, minta
keputusan daripada Tuhan, apapun itu yang akan saudara lakukan. Ya. Jangan saudara memutuskan sendiri, apalagi saudara sekedar hanya mendengar daripada orang lain, kemudian saudara memutuskan. Ya boleh menerima masukan dari orang lain, saudara-saudara, tetapi keputusan itu harus dari Tuhan. Saudara minta, nanti ada tanda biasanya Tuhan bilang. Saudara yang masih single, mau cari pasangan juga harus minta tanda dari Tuhan. Saudara salah melangkah, sudah menderita seumur hidup. Kita masuk poin yang kedua Kita baca di dalam Mazmur 23 ayat 3. Jadi poin pertama, saudara-saudara, kenapa kita perlu tuntunan Tuhan? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan kita. Mazmur 23 ayat 3. Nah ini saudara, tuntunan Tuhan itu akan membawa kita kemana sih? Di jalan yang harus kita tempuh, itu kemana akhirnya? Mazmur 23 ayat 3 saya bacakan. Ia menyegarkan jiwaku. Perhatikan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan itu akan menuntun saudara di jalan yang benar, di jalan yang tepat, yang sesuai dengan rancangan daripada Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saya mengikuti kemauan saya sendiri, saya tidak akan sampai kepada apa yang sudah rancangan Allah dalam hidup saya. Mungkin saya secara materi saya berkelimpahan, tetapi saya tidak akan dapat menikmati keindahan, kemuliaan, penyertaan, perlindungan, dan berkat-berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara ingat, hidup ini bukan hanya masalah materi, saudara. Hidup ini yang penting adalah ada keselamatan, ada damai sejahtera, kesukacita. Buat apa kelimpahan materi, tapi merana jiwanya, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Apalagi kalau nggak ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Buat apa? Hidup ini cepat atau lambat kan akan berakhir, saudara. Kemana kita nanti? Nah, kalau kita tidak dapat saudara-saudara memenuhi rancangan Allah, maka kita akan menyesal. Karena kita tidak dapat mencapai target. Sudah hidup di dunianya tidak ada sukacita, damai sejahtera, di sana juga kita akan kehilangan. Sesungguhnya sudah ada yang disediakan Allah bagi kita. Kita baca lagi di dalam Mazmur juga pasal 139 ayat 23 dan 24. Ini cepat saudara. Mazmur pasal 139 ayat 23 dan 24, demikian bunyi firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Nah, jadi pemazmur dalam hati Daud, dia minta diselidiki hati dan pikirannya. Lihatlah apakah jalanku serong. Nah, dia ingin diuji oleh Allah, diselidiki oleh Allah. Jangan-jangan jalan itu serong, menyimpang dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Perhatikan. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal.
Jalan yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya adalah jalan yang menuju kepada kehidupan kekal. Jalan yang disediakan oleh dunia, oleh orang-orang yang ada di dalam dunia ini seringkali kelihatannya baik, tetapi ujungnya, baca di dalam Amsal pasal 14 ayat 12. Ya, coba. Saya ingat tadi Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, bagus, ya, tetapi ujungnya menuju maut, saudara-saudara. Hati-hati, ya. Jangan mau saudara-saudara dikelabui oleh setan dengan perkara-perkara dunia ini. Kasih jalan, masa ini jalan ini bagus ini bisnisnya. Ya, tahu saudara, ujung-ujungnya bermasalah dan lumpuh. Banyak kan, saudara-saudara. Tetapi kalau kita minta tuntunan daripada Tuhan, maka jalan itu akan menuju kepada kehidupan yang kekal. Yang terakhir, saudara, kita baca dalam Yesaya pasal 58 ayat yang ke-11. Kalau kita berjalan dalam tuntunan Tuhan pada jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Yesaya 58 ayat 11. Yesaya 58 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Perhatikan, saudara, di tanah yang gersang, yang kering, Tuhan akan memuaskan hatimu. Sekarang ini situasi ekonomi seperti tanah yang kering, yang gersang, nggak bisa ditanami, nggak bisa menghasilkan, sulit di mana-mana, saudara-saudara. Tetapi kalau kita mau dituntun oleh Tuhan, Tuhan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering sekalipun. Apa itu? Tuhan akan memberikan kelimpahan berkat, saudara. Jangan khawatir, jangan takut, kalau dituntun oleh Tuhan, ya, dan akan membaharui kekuatanmu. Banyak orang stres kan, sekarang, saudara-saudara. Banyak orang yang sepertinya sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan ini. Ada seorang anggota polisi, tahu gimana ribut-ribut sampai sini, masalah, kita tahu masalahnya apa. Sudah, akhirnya istri ditembak, anaknya ditembak. Dia sudah sadar, saudara, dia bahwa saya repot nanti tembak lalu kepalanya sendiri. Ini Tuhan akan membaharui kekuatanmu. Kita tidak akan terpengaruh dengan situasi kondisi yang ada. Kita akan tetap eksis di dalam Tuhan. Ya, saudara, karena Tuhan selalu membaharui kekuatan kita. Bahkan dalam ayat yang lain, bagaikan Raja Wali, ya, dibaharui kekuatan kita. Ya, Raja Wali itu kalau sudah bulu-bulunya itu sudah mulai agak ya menua gitu ya, darah rontok, tumbuh yang baru, dibaharui, bisa terbang lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi, saudara-saudara, ya, mengatasi badai gelombang kehidupan. Dibaharui kekuatan kita, ya.
Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Perhatikan, ini dua hal ya. Seperti taman yang diairi. Taman kalau diairi akan menjadi indah. Ya. Tadi yang saya sebut Pak Gehin itu vilanya itu sangat luas. Itu villa peninggalan Belanda, yang bangun Belanda, ya, punya orang Belanda tadi, jadi dibeli, luas sekali bangunannya kuat, ya. Tanaman bunga-bunga begitu indah. Saya berhubungan sama sekali, ya kerasan saya kalau di situ, ya melihat bunga-bunga yang setiap hari disiram, ada yang ya bertugas. Saudara-saudara, seperti itulah keadaan kita. Ya, kalau kita mau dituntun oleh Tuhan. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecil. Keluar terus saudara. Ya, jangan ya takut. Berkat saudara akan terus mengalir karena saudara seperti mata air. Ya. Berkat saudara itu seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Tidak akan ada yang dapat membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tidak akan ada yang dapat saudara-saudara ya mengurangi kelimpahan kasih karunia daripada Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari pada pagi hari ini, sebentar kita menerima perjamuan yang kudus, persekutuan tubuh dan darahnya. Ya, kita minta tuntunan Tuhan dalam tahun 2021. Kita minta Tuhan memegang tangan kita. Saudara yakinlah, saudara dibawa oleh Tuhan kepada satu keadaan yang seperti digambarkan dalam Yesaya 58:9. Tuhan berkati kita semua, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian tadi. Sungguh ku merasa kekuatan-Mu ya Allah. Di dalam diriku Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban atas persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Yang hidup menyatakan diri
tahun 2021 sudah kita lewati selama 3 hari. Saudara dan saya menaruh harapan yang besar bahwa tahun ini ada sesuatu yang baru, yang indah akan saudara dan saya alami. Saudara, benar, memang ada rancangan yang indah, ada sesuatu yang baru yang akan saudara dan saya alami di dalam Tuhan. Tetapi itu akan terjadi kalau saudara masuk pada jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk saudara dan saya jalani, untuk saudara dan saya tempuh. Di luar jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, bagi saudara dan saya tidak ada jaminan sukacita, damai dan sejahtera. Yang ada adalah lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut. Hanya pada jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi saudara dan saya, untuk kita tempuh, untuk kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Disitulah ada jaminan keselamatan. Disitulah ada jaminan perlindungan. Disitulah ada jaminan sukacita, damai sejahtera. Sekalipun kita berada di dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan, seperti padang pasir, seperti hutan belantara. Tapi karena ada Tuhan yang memegang tangan kita, karena ada tuntunan Tuhan dalam hidup kita, kita akan berjalan di jalan yang sangat indah, di jalan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Tuhan akan meratakan jalan-jalan yang berlekak-lekuk. Tuhan akan meluruskan jalan yang berliku-liku. Karena bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Dia sanggup melakukan apa saja. Sehingga dalam penyertaan Tuhan, dalam pimpinan, dalam tuntunan daripada Tuhan, senantiasa ada sukacita, ada sorak-sorai, ada pujian, penyembahan, ada kemuliaan daripada Tuhan, ada damai sejahtera yang bagaikan gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti-hentinya, terus datang, silih berganti, bahkan akan meliputi seluruh aspek hidup kita, memenuhi hati dan pikiran kita, memenuhi rumah tangga keluarga kita, usaha pekerjaan kita. Mari kita naikkan pujian beberapa kali dan
layani perjamuan kudus maju ke depan, mata duduk di depan masing-masing. Serahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kami menerima perjamuan yang kudus bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, ampuni semua kekurangan, kelemahan, kesalahan dan dosa kami. Baharui tubuh jiwa roh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Supaya kami dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kami bersekutu di dalamnya dan kami boleh dilimpahi dengan kasih karunia dan berkat olehnya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu menyerahkan roti dan anggur ini ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan sendiri yang memberkatinya, supaya benar-benar menjadi bagian daripada tubuh dan darah-Mu. Sementara kami makan, kami minum, kami dipersekutukan olehnya, dan kami dilimpahi kasih karunia dan berkat di dalamnya. Dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Yeah.
Tuhan, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang belum terima, baik ibu maupun saudara Tuhan, angkat tangan sudah dapat melayani. Semua sudah dapat, kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita sebagai penghormatan akan korban Kristus bagi saudara dan saya. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sesudah itu kita akan makan sama-sama dengan iman. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan sama-sama dengan iman. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan yang berisi darah Tuhan Yesus Kristus lebih tinggi dari kepala kita sebagai penghargaan akan korban Kristus bagi saudara dan saya. Saya akan bacakan firman Allah. Sesudah itu kita minum sama-sama dengan iman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum sama-sama dengan iman.
kasih Bapa, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar dan terima bersama, atas tubuh dan darah yang sudah menyatukan tubuh dan darah kami. Ya Tuhan, yang sudah ada di dalam kami di dalam Tuhan akan menuntun hidup kami, akan memegang erat tangan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, dituntun oleh Tuhan, dibawa pada jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Kami akan merasakan sukacita damai sejahtera. Kami akan merasakan kelimpahan kasih karunia dan berkat daripada Tuhan tercurah atas hidup kami, tercurah atas rumah tangga keluarga kami, tercurah atas usaha mata pencarian pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, karena berteriakan seperti firman-Mu dalam tanah hati kami yang baik. Ya, benih firman itu boleh tumbuh dan akhirnya menghasilkan buah-buah. Semua Tuhan yang berhormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berkat. Mari kita akhiri doa kita mengucap di hari yang pertama, minggu pertama bulan Januari tahun 2021 ini, kami sudah datang kepada Tuhan bersama-sama memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengar firman Allah dan terima perjamuan yang kudus. Kiranya melalui semua itu akan membuat kehidupan kami berada dalam posisi yang tepat, dalam posisi yang benar, di mana kami ulurkan tangan kami untuk minta Tuhan memegang erat, menuntun perjalanan hidup kami memasuki tahun baru 2021 ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi Tuhan mengetahui semuanya yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami yakin bersama-sama dengan Tuhan, kami akan merasakan jaminan perlindungan, jaminan pemeliharaan, jaminan penyertaan, dan jaminan sukacita damai sejahtera yang melimpah. Terima kasih Bapa atas pimpinan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal sampai akhir. Kami juga sudah merasakan hadirat Tuhan yang senantiasa membaharui dan senantiasa membawa kami kepada persekutuan yang lebih erat lagi dengan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkati semua saudara yang sudah hadir maupun yang ada di rumahnya masing-masing dengan berkat yang berkelimpahan. Baik itu berkat jasmani terlebih berkat-berkat rohani. Tuhan juga memberkati rumah tangga keluarga mereka, berikan kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan. Berkati usaha mata pencarian, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Luar masuk dimanapun saudara-saudara kami ini berada, senantiasa dalam pimpinan, lindungan dan berkat Tuhan, yang mereka dapat bertambah-tambah, bertumbuh dalam kehidupan rohani yang menjadi dewasa di dalam Tuhan. Sebentar mereka kembali pulang ke rumah masing-masing, Tuhan pimpin sertai, lindungi dalam perjalanan, jauhkan dari segala mara bahaya, gangguan kuasa kegelapan dan orang-orang jahat. Tutup bungkus, selimuti dengan kuat kuasa-Mu, supaya mereka semua boleh tiba dengan selamat, bertemu dengan keluarga mereka masing-masing dalam keadaan damai dan sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menyerahkan semua ini. Dan sekarang, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita dalam persekutuan kita dengan Tuhan Roh Kudus ada beserta kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Selamat Tuhan.